Pernah kebayang nggak sih kalau sebuah sampul buku seperti ini ternyata menyimpan cerita yang panjangnya 900 tahun? Hari ini kita akan coba bongkar kisah kuno ini hanya dengan melihat sampulnya. Coba deh perhatikan sampul yang indah ini. Ini bukan sekedar hiasan loh. Setiap kata, setiap nama yang tertulis di sini, itu adalah petunjuk. Petunjuk yang akan membawa kita melintasi waktu. Dari Baghdad di abad pertengahan sampai ke percetakan modern. Oke, siap? Mari kita mulai investigasi kita. Anggap saja kita ini detektif yang lagi membedah petunjuk-petunjuk visual di sampul buku ini. Kita akan pecahkan kodenya bersama-sama. Petunjuk pertama kita ada di kata yang paling atas ini, Diwan. Mungkin kedengarannya familiar ya buat sebagian dari kita, tapi apa sih sebetulnya arti Diwan? Nah, ini adalah kunci buat memahami keseluruhan isi bukunya. Jadi, yuk kita pecahkan kode pertama kita, Diwan. Begitu kita paham arti kata ini, pintu untuk memahami seluruh makna dan isi dari kitab ini bakal langsung terbuka. Gampangnya gini, Diwan itu adalah sebuah kumpulan puisi. Tapi ini bukan sembarang kumpulan puisi. Ini adalah karya-karya pilihan dari satu penyair yang seringkali dianggap sebagai mahakarya atau warisan sepanjang hidupnya. Nah, perbandingan ini menarik banget. Kalau zaman sekarang kita punya album greatest hits dari musisi, Diwan itu ya greatest hits-nya para penyair zaman dulu. Bedanya, greatest hits ini begitu fundamental sampai ikut membentuk sebuah budaya dan dijaga dengan susah payah selama berabad-abad. Oke, kita udah tahu apa itu Diwan. Sekarang, petunjuk berikutnya membawa kita ke pertanyaan siapa? Siapa sosok luar biasa di balik karya-karya puitis ini? Namanya terpampang jelas di sini. Nama ini Abdul Qadir Al-Jilani. Ini bukan sekedar nama biasa, teman-teman. Beliau adalah tokoh yang sangat legendaris. Dan dengan mengetahui siapa beliau, kita akan membuka lapisan makna yang jauh lebih dalam dari kitab ini. Beliau dikenal dengan gelar kehormatan ini, Sultan Para Wali. Wow, cuma dari julukannya aja kita udah bisa merasakan ya betapa besarnya otoritas spiritual dan rasa hormat yang diberikan jutaan orang kepadanya. Jadi ini poin yang krusial. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bukan cuma seorang penyair. Beliau adalah seorang raksasa intelektual dan spiritual. Pengaruhnya begitu besar, sampai tarekat yang beliau dirikan menyebar ke seluruh dunia dan masih ada hingga hari ini. Inilah alasan kenapa karyanya terus dipelajari. Dan kutipan ini dalam banget. Ini menggambarkan esensi dari karya-karya beliau. Puisi-puisinya bukan cuma sekedar rangkaian kata-kata indah, tapi juga sebuah alat untuk pemurnian spiritual, untuk membersihkan cermin hati kita semua. Tunggu dulu, investigasi kita belum selesai loh. Kalau kita lihat lebih teliti di bagian bawah, ada nama-nama lain. Ada seorang editor modern, Dr. Yusef Ziedan, dan nama penerbit di Beirut. Nah, ini menambahkan lapisan modern yang menarik pada kisah kuno kita. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kenapa sih naskah kuno yang usianya ratusan tahun butuh editor dari zaman sekarang? Bukannya isinya udah final? Justru disinilah peran seorang sarjana modern itu jadi sangat-sangat krusial. Peran editor seperti Dr. Ziedan ini ibarat jembatan antara masa lalu dan masa kini. Tugasnya berat. Dia harus mempelajari banyak versi manuskrip, memastikan keasliannya, karena banyak juga karya yang salah dikaitkan dengan beliau, lalu menyajikannya dalam format yang jelas dan bisa kita akses hari ini. Jadi, coba kita rangkum, dari satu sampul buku, kita sudah melacak sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari seorang wali dan penyair sufi di Persia abad ke-12, karyanya dilestarikan dari generasi ke generasi, hingga akhirnya diteliti dan diterbitkan kembali di Beirut zaman modern untuk kita semua. Kisah ini jadi pengingat buat kita semua. Lain kali kalau Anda mengambil buku, coba deh perhatikan sampulnya lebih dekat. Siapa penulisnya? Siapa penerjemah atau editornya? Siapa penerbitnya? Setiap nama di sana itu punya ceritanya masing-masing. Jadi kita sudah lihat ya bagaimana satu objek yang kelihatannya sederhana, sebuah sampul buku, ternyata bisa menjadi portal yang membawa kita ke dalam sejarah, spiritualitas dan tradisi keilmuan yang kaya selama 900 tahun. Ini adalah bukti bahwa beberapa cerita memang benar-benar abadi.